Selamat malam, nama saya Angelo Karasianggang, NPM 220711833. Di sini saya akan memulai presentasi tentang Mujali atau Museum Jogja Kembali. Oke, perkenalkan nama saya Davin Dwi Pratama. Saya dari kelompok 7 dengan NPM 2207 11841. Perkenalkan, nama saya Stewart Sidauro dengan NPM 220711816. Monumen Jogja Kembali atau Mujali. Monumen Jogja Kembali yang biasa dikenal sebagai tadi Mujali adalah sebuah museum sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan dikelola oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Lokasinya sendiri ada di Jalan Ring Road Utara, Jongkang Sariharjo, Kecamatan Galik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581. Monumen Yogya Kembali ini didirikan untuk memperingati peristiwa berfungsinya kembali Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia yang direbut dari penjajah. Nah, peristiwa ini terjadi di tanggal 29 Juni tahun 1949. Ide dari pendirian museum ini sendiri berasal dari Kolonel Sugiarto. Nah, pada tahun 1985, tanggal 29 Juni, sebenarnya itu baru mulai dibangun monumen ini. Nah, di tanggal 6 Juli 4 tahun setelahnya, 1989, baru monumen Mojali ini diresmikan oleh Presiden Soeharto. Bentuk museumnya tadi seperti yang bisa dilihat itu berbentuk menyerupai tumpeng yang dibangun di lahan luas sekitar 49.920 meter persegi dengan ketinggian 31,8 meter. Nah, museum ini berbentuk lucu terdiri dari 3 lantai, dilengkapi dengan ruang perpustakaan serta ruang serbaguna. Pada ranah pintu masuk dituliskan sejumlah 422 nama pahlawan yang gugur di daerah Wehkris 3 RIF antara tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan 29 Juni 1949. Terdapat 4 ruangan museum di lantai 1 yang berisi benda-benda kolektif, relief, replika foto, dokumen, heraldika, berbagai jenis senjata, bentuk evokatif dapur umum, dan suasana perang kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Dapat juga bentuk seperti tandu atau dokar kereta kuda yang pernah digunakan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman juga disimpan di Mujali ini. Pembangunan monumen ini dilakukan dengan memperhitungkan beberapa faktor penting. Pertama, titik pusat bangunan ini merupakan titik yang secara imajiner menghubungkan beberapa titik penting di Yogyakarta, yaitu Keraton Yogyakarta, Tugu Yogyakarta, dan Gunung Merapi. Pada titik panggung Kapreak, titik ini sendiri disebut sebagai garis imajiner Yogyakarta, dan penanda dari titik imajiner ini sendiri berada di lantai 3 pada bangunan monumen ini. Nah, untuk waktu bukanya itu hari Selasa sampai hari Minggu, tapi Mojali tutup di hari Senin. Jamnya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, sekarang kita masuk ke bagian deskripsi masalah. Deskripsi masalah ini memfokuskan tentang apa yang berhasil kami amati dan temukan pada Mojali. Pertama, masalah yang kami fokuskan itu hanya yang fokus di bagian museum Jogja Kembali dan bukan di bagian Taman Pelanginya. Di masalah pertama itu kami merumuskan tentang tema museum lantai pertama. Untuk kedua itu adalah penampilan dan pengemasan tema sejarah museum yang kurang menarik dan baik. Untuk yang ketiga itu informasi koleksi museum. Dan yang keempat itu kondisi perpustakaan. Nah, untuk solusi pertama gimana yang kami rumuskan tadi tema museum lantai pertama atau lantai 1. Pertama, kita memberikan keterangan di setiap bagian museum dan penjelasan dari museum tersebut atau ruangan di museum tersebut. Di museum pertama itu tentang menjelaskan tentang masa proklamasi. Sedangkan di museum kedua itu ada perang gerilya. Di museum ketiga tentang serangan umum di tahun 1949. Dan museum 4 itu mengenai Yogyakarta sebagai ibu negara RI. Rencana kami untuk memenuhi solusi ini itu pertama untuk menambahkan TV di setiap pintu masuk museum untuk pengenalan apa yang terdapat dalam museum yang akan dimasuki. Menunjang ketertarikan dan pemahaman pengunjung juga pada TV informasi koleksi yang juga dikemas dengan ikon-ikon atau bentuk-bentuk menarik yang bisa memanjakan mata. Oke, jadi masalah kedua dari museum ini adalah penampilan dan pengemasan tema sejarah museum yang kurang menarik dan kurang baik. Oke, jadi minat para remaja atau pelajar untuk mempelajari sejarah itu semakin menurun, sehingga dibutuhkan sesuatu yang dapat menarik minat para remaja. Maka dari itu, kami berencana membuat virtual museum atau virtual sejarah sehingga para remaja, para pengunjung, dan para pelajar
bisa merasakan secara langsung apa yang terjadi saat sejarah itu terjadi atau saat masa itu. Dan diharapkan minat para pengunjung dan minat para pelajar untuk berkunjung, datang, serta belajar sejarah akan bertambah. Kami juga berencana menambahkan website yang berisi virtual tour yang menjadi promosi dari museum dan website tersebut. Masalah yang ketiga adalah informasi koleksi museum. Oke, jadi informasi setiap koleksi museum ini masih terkesan kurang jelas dan kurang menarik perhatian, sehingga membuat para pengunjung bingung dan bosan. Maka dari itu, kami berencana membuat website. Website ini akan berisi informasi mengenai Museum Monjali. Jadi, isi website ini adalah sejarah museum, tanggal berdiri museum, koleksi, denah, virtual tour Monjali, informasi staf atau petugas, area, dan lain-lain. Kami juga berencana membuat QR Code. Jadi QR Code ini akan di-scan para pengunjung. Nah, QR Code ini akan tersedia di samping koleksi-koleksi museum. Sehingga para pengunjung yang ingin mempelajari secara lanjut tentang koleksi museum tersebut bisa men-scan QR Code ini dan diarahkan masuk ke website dari museum dan mendapatkan informasi-informasi secara lengkap dan jelas. Oke, masalah yang keempat adalah kondisi perpustakaan. Oke, jadi keadaan dan kondisi perpustakaan di tempat ini itu sangat tidak terawat. Nah, bisa kita lihat pada foto-foto yang ada, tambah barang-barang dan furnitur yang tidak terawat dan kurang rapi. Buku-buku dan suasana perpustakaan ini juga kurang menarik, serta fasilitas yang kurang. Maka dari itu, kami memiliki solusi untuk menata ulang perpustakaan, sehingga perpustakaan dapat terlihat lebih rapi dan terasa nyaman bagi pengunjung. Kami juga berencana menambahkan fasilitas e-book. Jadi, fasilitas ini adalah memberikan barcode yang khusus dan hanya bisa digunakan di dalam perpustakaan. Jadi, para pengunjung itu bisa men-scan barcode tersebut dan bisa membaca buku-buku dan informasi-informasi yang ada di perpustakaan tersebut. Nah, tapi buku-buku tersebut hanya bisa diakses di dalam perpustakaan saja dan hanya bisa diakses di Monjali saja. Yang berikutnya adalah sesi wawancara di mana kami telah mewawancarai peserta-peserta yang terdapat di dalam Monjali sebagai referensi dan dasar kami dalam memecahkan masalah yang akan kami lakukan, seperti wawancara pada petugas dan juga pengunjung. Yang pertama adalah untuk wawancara petugas. Di sini kami telah merangkum beberapa pertanyaan dan jawaban dari wawancara petugas yang kami lakukan. Dan pertanyaan yang pertama adalah berupa kapan Monjali ramai dengan pengunjung. Dan kami mendapatkan jawaban dari petugas bahwa Monjali ramai saat libur sekolah, kira-kira saat Januari, libur Juli, dan libur Desember serta libur tengah semester. Yang kedua adalah siapakah rata-rata pengunjung yang datang ke Monjali ini. Dan kami mendapatkan jawaban bahwa dominan pengunjung yang datang merupakan pelajar karena berkaitan dengan pelajaran sejarah dan ada sekitar 350.000 pengunjung per tahunnya. Yang ketiga adalah apa yang menarik dari Monjali. Dan kami mendapatkan jawaban dari petugas ini bahwa yang paling menarik dari Monjali adalah ruangan diorama yang terdapat pada lantai 2 di Monjali ini. Lalu pertanyaan keempat adalah kelebihan dan kekurangan dari Monjali. Dan kami mendapatkan jawaban juga dari petugas bahwa kelebihan dan kekurangan dari Monjali ini merupakan koleksi yang dimiliki museum sudah lengkap, tapi belum bisa membuat remaja, terutama pelajar, tertarik kepada objek-objek sejarah yang terdapat pada Monjali ini. Selanjutnya kami telah melakukan wawancara terhadap pengunjung-pengunjung yang datang kepada Monjali ini, yang kami ajukan pertanyaan kepada para remaja, anak SD, SMP, dan SMA. Dan pertanyaan yang kami lemparkan berupa yang pertama adalah kesan pertama kali mereka saat berkunjung ke Monjali ini. Lalu kedua, kami melemparkan pertanyaan berupa bagaimana jika di dalam Monjali ditambahkan ruangan VR agar pengunjung dapat melakukan virtual tour sejarah.
Lalu ketiga adalah bagaimana dengan penjelasan dan keterangan yang ada di setiap koleksi museum serta kejelasan mengenai setiap tema dan bagian-bagian museum. Lalu keempat adalah apakah dengan menggunakan barcode atau QR code sebagai penjelas dari koleksi museum dan menggunakan TV sebagai media untuk menjelaskan isi berupa isi dari tema, sejarah, waktu, dan dari setiap museum sudah bagus, kami ingin menanyakan hal tersebut. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan tadi, kami pun mendapatkan jawaban dari pengunjung berupa yang pertama adalah kesan yang mereka dapatkan berupa museum tampak gelap dan menakutkan serta minimnya keterangan dan penjelasan yang diberikan. Lalu kedua adalah menurut dia, dengan menambahkan VR atau virtual tour sejarah yang ada di museum, maka dapat menarik minat para pelajar untuk datang dan berkunjung serta belajar sejarah perjuangan, dan bukan hanya untuk bermain saja di Monjali ini. Lalu ketiga adalah penjelasan dan kejelasan mengenai hampir seluruh koleksi museum masih kurang jelas dan terbilang kurang sekali, sehingga dapat membuat bingung dan malas untuk belajar, serta kejelasan mengenai tema setiap museum masih acak-acakan, sehingga pengunjung tidak dapat mengerti dengan jelas isi dari setiap museum. Lalu yang jawaban keempat adalah berupa dengan adanya barcode atau QR code, maka kejelasan akan koleksi museum dapat lebih tertata lagi dan lebih lengkap sehingga pengunjung dapat mengerti dan belajar sejarah dengan lebih enak lagi. Serta dengan penambahan TV atau monitor di setiap bagian museum ada 4 bagian, dapat lebih menjelaskan isi serta tema dari museum-museum tersebut. Dengan menggunakan animasi bergerak dan icon-icon menarik, kami yakin perhatian pengunjung dapat lebih tertarik untuk belajar dan mengingat hal yang mereka pelajari. Selanjutnya kami juga telah melemparkan wawancara kepada calon-calon pengunjung yang belum pernah ke Monjali ini. Kami melemparkan pertanyaan berupa kenapa belum pernah ke Monjali, lalu kami mendapatkan jawaban bahwa mereka ingin pergi ke Monjali pada awalnya, tapi sering mendengar bahwa museum itu membosankan dan koleksinya hanya itu-itu saja, sehingga mereka membatalkan atau menunda kedatangan mereka. Lalu di jawaban kedua, kami juga mendapatkan jawaban bahwa Monjali kurang populer dibandingkan tempat wisata lain dan menjadikan Monjali sedikit ketinggalan daripada wisata-wisata yang lain. Berikutnya adalah dampak-dampak yang kami berikan dari seluruh solusi yang kami upayakan kepada Monjali ini. Berikut merupakan potensi dan target yang kami harapkan tercapai dari dampak solusi yang kami berikan. Solusi yang pertama merupakan memberikan kemudahan pemahaman tema setiap ruangan museum bagi pengunjung, khususnya para kalangan remaja. Lalu solusi kedua merupakan menarik perhatian minat pelajar, terutama yang kalangan muda. Selanjutnya adalah solusi ketiga, di mana memberikan kemudahan bagi pengunjung untuk mengetahui museum Monjali dan koleksinya. Lalu solusi keempat adalah memberikan kenyamanan bagi pengunjung untuk membaca buku sejarah dan membuat perpustakaan semakin menarik kepada mereka sehingga mereka dapat mengingat materi-materi yang mereka butuhkan dan mereka baca. Berikut merupakan denah-denah lokasi dan spot-spot foto yang kami dapatkan. Sekian merupakan presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan jika memiliki pertanyaan, Anda dapat menanyakannya di kolom komentar di bawah sehingga kami dapat menjawab dan melakukan evaluasi lebih lanjut tentang Monjali ini. Terima kasih dan bye-bye.